Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita melanjutkan tentang hal-hal yang membatalkan keimanan seseorang yang masih terkait dengan rukun iman. Pada pertemuan lalu telah kita bahas di antara hal yang membatalkan keimanan seseorang adalah misalnya mengingkari hari kebangkitan ya. Sudah kita bahas kemarin agak sedikit detail, dan pada kesempatan kali ini demikian juga kita bahas bagi orang yang mengingkari malaikat ya, juga kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan hakikat malaikat tidak ada, hanyalah sekedar majas, hanyalah kinayah dari suatu bisikan-bisikan dalam hati ya. Maka ini juga merupakan kufuran karena malaikat adalah suatu yang gaib yang harus diimani, yang benar-benar ada. Masih ada beberapa hal yang terkait dengan rukun iman yang jika diingkari maka mengeluarkan seorang dari Islam ya. Membatal keimanan. Mengingkari sebagian rukun iman. Di antaranya misalnya adalah mengingkari takdir. Siapa yang mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua ini dengan takdir, ditakdirkan sebelumnya, maka dia telah keluar dari Islam. Pengingkaran takdir ada dua secara garis besar ya. Yang pertama yang dilakukan oleh Gulat Al-Qadariyah, yaitu Qadariyah ekstrim. Apa kata mereka? Mereka mengatakan al-amru unuf. Perkara itu terjadi begitu saja tanpa didahului takdir. Ya. Perkara-perkara terjadi tanpa didahului takdir. Dan ini dikafirkan oleh para ulama. Dan ini awal muncul adalah di zaman Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim tentang hadis Jibril, di mana ada dua orang tabi'in yang datang menemui Ibnu Umar kemudian bertanya tentang ada satu kaum di negeri mereka di Basrah yang mereka berdalam-dalam tentang ilmu sehingga berlebih-lebihan sehingga mereka masuk dalam ranah masalah takdir ya, dipimpin oleh seorang namanya Ma'bad Al-Juhani. Kemudian dia berpendapat setelah mengelola akalnya, ngotak-ngatik ayat-ayat dengan akalnya sehingga dia berkesimpulan bahwasanya semua terjadi tanpa didahului takdir. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Apapun musibah yang menimpa kalian di dunia, di bumi atau yang menimpa pada diri kalian, illa fi kitab, semuanya sudah tercatat di kitab ya, di Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Dan kita tahu di antara rukun iman adalah iman kepada takdir. Nah ini Gulat Qadariyah, Gulat ekstrem ini dihukumi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Ibnu Umar mendengar kisah ini, maka dia berkata kepada para tabi'in, dia katakan sampaikan kepada mereka, yaitu orang-orang yang mengingkari takdir, bahwasanya law anna ahadum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Jika salah seorang dari mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan terima sampai mereka beriman kepada takdir.
ya, sampai mereka beriman dengan takdir. Kemudian beliau pun berdalil dengan hadis Umar bin Khattab tentang kisah Jibril, yang di mana Jibril bertanya kepada Nabi SAW, "Fa akhbirni anil iman," kabarkanlah kepadaku tentang iman wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Maka Nabi mengatakan, iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sehingga barang siapa yang mengingkari takdir, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita kaum muslimin jarang yang melakukan ini, alhamdulillah ya. Kita tidak dapati kaum muslimin yang terjerumus dalam kesalahan gulat al-qadariyah, qadariyah ekstrim. Ini mungkin zaman dahulu ada, tapi sekarang kita tidak pernah mendengar. Yang kita dengar sering adalah qadariyah yang biasa ya. Yang tidak ekstrim, qadariyah biasa. Ya, jadi kata mereka tidak mengingkari takdir secara mutlak, tapi mereka hanya mengatakan Allah mengetahui, kata mereka Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Akan terjadi. Namun bukan Allah yang menentukan atau menciptakan. Ini kalau seperti yang kesalahan ini banyak terjadi, ini adalah pemikiran Mu'tazilah, Qadariyah atau Al-Mu'tazilah ya. Jadi mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar mengetahui, tapi bukan Allah yang mengeksekusi atau yang menentukan. Kita bilang tidak, bahwasanya yang benar Allah Subhanahu wa taala yang bukannya sekedar mengetahui, Allah juga yang mentakdir, Allah yang menciptakan segalanya. Jadi ini pembahasannya sudah kita bahas dalam masalah iman kepada takdir. Tapi yang ini tidak sampai kafir. Ini tidak sampai derajat kufur. Ini yang dibantah oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, membantah pemikiran Al-Mu'tazilah Qadariyah, namun tidak sampai pada derajat kekufuran yang dikafirkan oleh para ulama yang model ini, gulat Qadariyah, yang mengatakan bahwasanya tidak ada takdir. Allah tidak tahu sebelumnya, ya jadi perkara terjadi tanpa didahului oleh takdir, ya, itu Allah tidak mengetahui sebelumnya. Allah tidak mengetahui sebelum terjadi. Ini kalau ini kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini diantara kekufuran terkait dengan iman kepada takdir. Tapi berikutnya diantara hal yang menyebabkan kekufuran terkait dengan al-iman kepada para nabi. Kedua, iman kepada para nabi. Di antara praktek-praktek atau keyakinan-keyakinan yang menjadikan seorang keluar dari Islam jika dia mengingkari sebagian nabi, ya. Jika mengingkari sebagian nabi. Tidak beriman kepada seluruh nabi, ya. Kita orang Islam mengatakan la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kita tidak membedakan satu orang nabi pun dengan yang lain. Semua kita beriman. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kita beriman pada seluruh nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yang Nabi ceritakan dalam hadis-hadisnya, kita beriman seluruhnya adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang mengingkari sebagian nabi maka tentu kufur kepada Allah. Contoh seperti orang-orang Yahudi yang mengingkari Nabi Isa, ya. Contoh Yahudi mengingkari Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Kemudian misalnya Nasara, sebaliknya Nasara mengingkari Nabi Muhammad SAW. Tentu mereka keluar dari, atau mereka tidak dianggap beriman. Ya. Adapun kita umat Islam beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, dan kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya ada buku bagus orang-orang Islam membantah orang Nasrani dengan judulnya itu
Robihna bi Muhammadin walam nakhsar Isa. Kita beruntung beriman kepada Nabi Muhammad dan kita tidak rugi dengan kufur kepada Nabi Isa. Kita orang Islam beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita beriman Nabi Isa adalah hamba yang mulia, Nabi yang sangat mulia, tapi dia bukan seorang anak Tuhan, bukan seorang anak Tuhan. Jadi di antara bentuk kufur kepada terkait dengan iman kepada Nabi kepada para nabi, di antaranya adalah kufur kepada sebagian nabi. Baik. Selanjutnya di antara bentuk kekufuran kepada nabi adalah mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah ayah dari salah seorang dari kalian, tapi dia seorang rasul. Kemudian kata Allah wa khataman nabiyyin, wa khataman nabiyyin. Penutup para nabi. Penutup para nabi. Dan ini adalah ijma para ulama bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Makanya dia adalah rasul yang diutus kepada seluruh umat manusia karena dia adalah penutup para nabi. Dan dalil dari hadis juga banyak. Rasulullah SAW mengatakan wala nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Ya. Demikian dalam hadis kata Rasulullah SAW, sayakunu min ummati thalathuna kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin wala nabiyya ba'di. Bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada dari umatku 30 orang yang ngaku sebagai nabi. Mereka pendusta 30 pendusta semuanya ngaku sebagai nabi, dan aku adalah penutup para nabi dan tidak nabi setelahku. Dalam hadis juga misalnya Rasulullah SAW menggambarkan, Rasulullah SAW melihat suatu bangunan yang indah, Rasulullah menggambarkan tentang para rasul tentang suatu bangunan yang indah, tapi masih ada satu tempat bata yang belum diletakkan, sehingga kuranglah indah rumah tersebut. Kata Nabi, fa'ana mawdi'ul labinah, aku adalah tempat bata tersebut terakhir. Di rumah sudah indah, tinggal satu bata yang belum. Kata Nabi, fa'ana mawdi'ul labinah, aku adalah tempat bata tersebut. Dengan dipasang bata tersebut, maka sempurnalah rumah tersebut, dan itu adalah bata yang terakhir. Nah, bentuk mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir banyak bentuknya. Bentuk-bentuknya di antaranya seperti mengaku sebagai nabi baru. Mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW. Dan ini sebagaimana tadi ini kalau mengaku ada setelah nabi, ada nabi yang baru, berarti membatalkan firman Allah wa khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Berarti kalau ada nabi baru berarti nabi bukan penutup. Nabi bukan penutup. Maka muncullah nabi-nabi baru sejak di zaman Nabi SAW. Contoh siapa? Musailimah Al-Kadzab. Ya. Di antaranya Musailimah Al-Kadzab ya, dari Banu Hanifah. Ini zaman Nabi dia sudah ada. Ya. Kemudian di antaranya seperti Al-Aswad Al-Ansi. Al-Ansi. Kemudian di antaranya misalnya Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Mukhtar. Ini setelah Nabi SAW meninggal muncul Mukhtar Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Bahkan sebelumnya juga ada nabi wanita yaitu Sijah ya. Atau Sajah atau Sijah. Ya, nabi wanita, nabi perempuan. Ya, dan ini tentu merupakan kekufuran
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah." Siapakah yang paling berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling zalim daripada orang yang berusaha nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Katakan Allah bilang begini, Allah begini. Aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'. Atau dia berkata Allah telah memberi wahyu kepadaku, padahal Allah tidak pernah turunkan wahyu kepadanya. Wa man qala sa'unzilu misla ma anzalallah, dan ada yang demikian juga, tidak ada yang lebih zalim dari orang yang berkata aku akan turunkan seperti apa Allah yang Allah turunkan. Jadi di antara kezaliman yang sangat besar, au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'. Dia berkata Allah telah beri wahyu kepadaku, padahal Allah tidak pernah beri wahyu kepadanya sama sekali. Ini mereka adalah orang-orang yang paling pendusta. Di antaranya Musailamah al-Aswad al-Ansi, Mukhtar Sija, kemudian juga Tulaiha al-Asadi. Tapi Tulaiha al-Asadi ini dia sadar, ya. Dia sadar, kemudian kalau tidak salah dia meninggal dalam jihad. Dia kemudian sadar kembali dan dia jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tulaiha al-Asadi, ya. Dia sempat membunuh 2 orang sahabat, di antaranya Uqasah bin Mihsan. Uqasah bin Mihsan dibunuh ketika dia mengejar Tulaiha, terjadi peperangan, akhirnya pertarungan, akhirnya Uqasah meninggal dunia. Ketika di zaman Umar bin Khattab, Tulaiha datang dan dia mengatakan dia sudah sadar masuk Islam. Maka Umar berkata, bukankah kau telah membunuh Uqasah? Kemudian kata Tulaiha, ya, alhamdulillah dia telah mati syahid di tanganku. Dulu saya masih kafir, saya bunuh dia, mati syahid. Ya. Tapi intinya dia sadar, kemudian dia menjadi muslim yang baik, ya, Tulaiha, ya. Adapun yang lainnya diperangi seperti Musailimah diperangi oleh di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, akhirnya dibunuh oleh salah seorang, di antaranya 2 orang, ada 1 orang Ansari dan satunya lagi adalah yang pernah membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi itu Wahsy. Dia membunuh Hamzah. Dia membunuh Hamzah dalam perang Uhud, dia melempar tombak, kemudian setelah itu kalau tidak salah setelah perang Hunain atau sedang perang Taif, maka dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghadap Nabi SAW, dia minta maaf karena telah membunuh Hamzah. Maka Rasulullah berkata, jika kau mampu tidak menampakkan wajahmu kepadaku, maka lakukanlah. Nabi, kalau lihat dia, Nabi sedih. Tapi Nabi maafkan, cuma Nabi sedih kalau lihat Wahsy, karena Wahsy ini yang bunuh pamannya. Akhirnya Wahsy merasa bersalah, dia bilang, saya harus menebus kesalahan saya. Maka ketika perang Ma'rakatul Yamamah, dia datang dalam peperangan tersebut. Ma'rakatul Yamamah itu perang melawan di zaman Abu Bakar. Rasulullah SAW sudah meninggal. Maka dia datang ikut serta dalam perang tersebut, dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan ketika itu melawan 40.000 atau 50.000 pasukan Musailimah al-Kadzdzab. Dan akhirnya yang membunuh Musailimah adalah Wahsy. Dia melempar tombak. Jadi tombak yang dia gunakan untuk membunuh Hamzah itu yang dilemparkan akhirnya mengenai dada Musailimah al-Kadzdzab. Maka dia berkata, la in kuntu qataltuhu, kalau saya yang berhasil membunuh Musailimah, laqad qataltu khairan nas wa syarrun nas. Maka aku telah berhasil pernah membunuh orang yang terbaik itu Hamzah, dan orang terburuk yaitu Musailimah al-Kadzdzab. Ya, dia membalas kesalahannya dengan tombak yang sama, dia bunuh Hamzah radhiyallahu anhu, dan tombak yang sama dia membunuh Musailimah al-Kadzdzab. Tapi ini diantara bentuk mengingkari Nabi terakhir adalah mengaku sebagai Nabi. Kemudian tentunya adalah yang membenarkan, yang beriman kepada Nabi setelah Muhammad SAW, Nabi baru, ya. Yang beriman juga kafir. Makanya dahulu di zaman ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjabat sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi SAW, banyak disebut dengan hurubur riddah. Banyak orang yang murtad. Ada yang murtad gara-gara mengingkari kewajiban zakat, ya, diperangi oleh Abu Bakar. Di antaranya yang paling banyak diperangi oleh Abu Bakar adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi baru. Ya, beriman kepada Nabi baru, di antaranya para pengikut Tulaiha, di antaranya para pengikut Al-Aswad Al-Ansi, di antaranya para pengikut Musailimah Al-Kadzdzab. Yang beriman kepada Nabi baru sama, berarti dia juga kufur kepada ayat ini. Wa khatamun nabiyyin. Muhammad adalah penutup para nabi. Kemudian di antaranya seperti kesalahan orang-orang filsafat yang mengatakan mungkin meraih kenabian dengan latihan-latihan. Ini adalah pendapat sebagian ahli filsafat
seperti Ibnu Sina dan yang lainnya, ya, yang mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW memperoleh kenabian adalah dengan latihan, dan mereka mengatakan seorang bisa kontak dengan al-aqal fa'al. Al-aqal fa'al itu ya, dengan jika seorang akal yang aktif, ya, yang seorang harus meninggikan kondisi dirinya sampai dia harus terlepas daripada jasad, daripada alam jasad, sehingga ruhnya naik, sehingga bisa kontak dengan al-aqal fa'al. Ketika kontak dengan al-aqal fa'al, kekuatan itu, maka seakan-akan dia memiliki wahyu-wahyu yang turun kepadanya, dan ini diperoleh dengan latihan, ya. Makanya orang yang mengatakan kenabian bisa didapatkan dengan latihan, maka dia telah kufur. Di antara sebab kekufurannya karena dia mengingkari nabi terakhir. Nah, kalau berarti ada nabi-nabi bisa pelatihan-pelatihan menjadi nabi, maka Nabi Muhammad SAW bukan nabi terakhir. Bukan nabi terakhir. Dan kita tahu bahwasanya kenabian bukan amrun muktasab, kenabian bukan usaha yang diusahakan, tapi Allah istifa dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memilih di antara manusia, Allah jadikan rasul-rasul. Bukan dia berusaha untuk jadi rasul. Ya. Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bikalami wa birisalati wa bikalami. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berkata kepada Musa, wahai Nabi Musa, sungguhnya aku telah memilihmu dengan berbicara kepadamu dan sebagai rasulku. Jadi Allah memilih. Tidak Nabi Musa ceritanya nongkrong di goa, kemudian apa. Kondisi Nabi SAW ketika menjadi seorang Nabi bukan juga dengan latihan, tidak. Tapi Nabi tiba-tiba hubbiba ilaihi al-khala. Rasulullah SAW setelah sering mimpi tanda-tanda kenabian, maka dia senang bersendirian. Tapi dia bukan sedang mencari kenabian. Makanya ketika datang malaikat Jibril, Rasulullah kaget. Rasulullah kaget, ketakutan. Bukan Rasulullah, ini yang saya cari-cari, saya jadi Rasul. Enggak. Memang dia kaget, tidak duga bahwasanya dia bakalan menjadi seorang Rasul. Dia tidak duga. Ya. Sampai akhirnya dinasihati oleh Khadijah dan dinasihati Rasulullah SAW oleh Waraqah ibn Naufal. Demikian juga ada Yahya sejak kecil jadi Nabi. Nabi Isa sejak kecil jadi Nabi. Tidak ada Nabi Isa latihan, tapi tahu sekecil sudah bisa ngomong. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan seterusnya. Tiba-tiba Nabi Isa masih kecil lagi digendong ibunya, dia berkata, sungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba, Allah berikan aku Injil. Wa ja'alani nabiyyan, Allah jadikan aku seorang nabi. Sejak kecil sudah diangkat jadi nabi, tidak latihan-latihan. Jadi pendapat yang mengatakan bahwasanya kenabian bisa diperoleh dengan dengan latihan, maka ini juga kekufuran, pembatal keimanan. Ya. Di antaranya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kekufuran juga terkait dengan hal ini, misalnya mengatakan bahwasanya, ya, sebenarnya ini perkataan sebagian orang Syiah, ya, Syiah yang gulat, ya, yang ekstrim. Sebenarnya Ali yang jadi nabi, tapi Jibril salah. Ya. Salah turunkan wahyu. Salah turunkan wahyu, ya. Ini tentu kesalahan, berarti Ali kedudukannya seperti Nabi, ya, dan ini salah, ya. Kalau Jibril salah, nanti Jibril bisa benar suatu saat. Ini juga merupakan kesalahan, dan ini perendahan terhadap Nabi Muhammad SAW, seakan-akan dia Nabi yang salah. Padahal Allah telah mengatakan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang lebih tahu di mana dia meletakkan risalahnya. Ya, enggak mungkin Jibril salah, ya. Allah mengatakan Jibril adalah muta'un thamma amin, bahwasanya malaikat Jibril adalah malaikat yang amin, terpercaya. Kemudian di antara bentuk ini juga, ya, nomor 5, dan ini juga kesalahan orang Rafidhah, orang Syiah, yaitu menjadikan imam-imam mereka yang 12 orang, ya, 12 orang, kedudukannya seperti Nabi.
Ini sama, berarti seakan-akan seperti Nabi Muhammad SAW, berarti seakan-akan mereka adalah nabi baru. Ini juga kekufuran. Ya, ini kekufuran. Saya pernah berdiskusi sama seorang Syiah dan dia bilang, "Iya, perbedaan kita ringan." Saya bilang tidak ringan. Dan saya waktu ngomong gitu dia tidak bisa jawab. Saya bilang, "Bagaimana ringan? Kalian menganggap imam kalian maksum, tidak mungkin salah. Nah, kalau seorang imam tidak maksum, yang 12 imam tersebut, kalian yakin mulai dari Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan, kemudian Husain, kemudian Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammad Al-Baqir, kemudian Ja'far As-Shadiq dan seterusnya sampai imam ke-12. Kalian merasa bahwasanya itu adalah imam-imam yang maksum, tidak mungkin salah. Nah, kalau dia maksum tidak mungkin salah, berarti dia kedudukannya sama seperti Nabi. Sehingga perkataannya dan perbuatannya merupakan dalil. Jadi ini adalah kekufuran. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya mereka memiliki buku-buku hadis bukan cuma seperti kita, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mereka punya buku-buku hadis yang isinya bukan hadis-hadis Nabi saja, tapi perkataan-perkataan imam. Seperti kitab mereka Al-Kafi lil Kulaini. Ada kitabnya Al-Kafi, karangan Al-Kulaini. Isinya perkataan-perkataan imam. Buka kitab mereka, contoh kita buka kitab Biharul Anwar lil Majlisi yang 100 jilid lebih. Isinya imam ini bilang imam ini, dianggap seperti hadis. Dan ini merupakan bentuk kekufuran karena menempatkan seorang seperti Nabi dan datang setelah Nabi. Ini seakan-akan meskipun mereka tidak namakan Nabi, mereka namakan imam, tapi hakikat imam ini seperti Nabi. Seperti Nabi, bahkan dalam kitab Al-Kafi Al-Kulaini bahwasanya kelebihan imam banyak sekali ya. Yang sama dengan Nabi atau bahkan lebih daripada Nabi. Saya bacakan perkataan Al-Qadhi Iyad tentang hal-hal yang membatalkan keimanan terkait dengan kenabian. Beliau berkata, "Wa kadza man idda'a nubuwwata ahadin ma'a nabiyina sallallahu alaihi wasallam." Demikian juga orang mengatakan ada yang menjadi nabi bukan setelah nabi tapi seiring dengan zaman nabi, seperti Musailimah. Musailimah Al-Kadzdzab, dia mengaku sebagai nabi sejak nabi masih ada. Dia bilang, "Wahai Muhammad, kita berdua sama-sama bersyarikat sama-sama. Kau nabi, saya juga nabi. Nanti kalau kita ini bagi dua ya." Jadi dia Musailimah Al-Kadzdzab ini dia ngaku nabi sejak nabi masih ada. Jadi dia mengatakan Allah kasih wahyu sama kamu, Allah juga kasih wahyu sama saya. Allah kasih wahyu sama kamu. Ini contoh, ini perkataan Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, "Man idda'a nubuwwata ahadin ma'a nabiyina." Siapa yang mengakui atau beriman kepada kenabian seorang bersama nabi kita sallallahu alaihi wasallam, au ba'dahu atau meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Apakah sama seiring Nabi Muhammad juga kafir atau yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Demikian juga kemudian beliau berkata, "Wa ka'aktsari Rafidhah al-qailina bi musyarakati Ali fi risalah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu." Seperti kebanyakan orang-orang Rafidhah yang mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib menyertai Nabi dalam kerisalahan, dalam kerasulan. Menyertai Nabi dalam kerasulan. Ini mungkin kita tidak dapati zaman sekarang, tapi zaman dulu ada. Saya pernah ketemu dengan salah seorang dosen, dia mengatakan dia pernah berbicara dengan sebagian orang Syiah, dengar ceramah. Sampai akhirnya ada suatu ceramah, di situ dia mengatakan Jibril kemudian salah memberi wahyu, harusnya kepada Ali, kemudian beri kepada Muhammad. Dia bilang, sebentar, kau mau apa tadi? Ngomong Jibril salah kasih wahyu. Ya. Ini dia tidak percaya kepada orang Syiah tersebut. Tapi apakah masih ada sampai sekarang? Allah alam. Tapi di zaman Al-Qadhi Iyad ada. Mereka mengatakan ka'aktsir Rafidhal qalina bi musyarakati Ali fi risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu. Yang mengatakan bahwasanya Ali menyertai Nabi dalam masalah kerasulan. Wa kadzalika kullu imamin 'inda haula'i yaqumu maqamahu fin nubuwwati war risalah. Ini akidahnya orang Syiah Al-Imamiyah. Syiah Isnai Asyariyah atau Syiah Al-Imamiyah. Demikian juga yang meyakini setiap imam menurut mereka menduduki kedudukan Nabi Muhammad SAW dalam kenabian dan risalah. Ya, ini orang-orang Syiah. Au man idda'ad nubuwwah li nafsi, atau orang yang ngaku saya nabi. Ini banyak di tanah air juga ada ngaku sebagai nabi. Terakhir saya dengar ada nabi ngaku dari Kerawang ya. Dan ada aja pengikutnya. Sebelumnya Ahmad Musaddiq sebelumnya, kemudian nabi dari Kerawang, dan nabi dari mana? Au jawaza iktisabaha wal bulugh bi safa'il qalbi ila martabatiha. Atau orang yang mengatakan bahwasanya mungkin kita untuk meraih kenabian kita mencapai dengan cara latihan sampai hati kita bersih. Ketika hati kita bersih, maka kita bisa sampai pada derajat kenabian. Seperti perkataan orang ahli filsafat, Ibnu Sina dan teman-temannya. Ya. Wa kadzalika man idda'a minhum annahu yuha ilaihi
wa illam yadda'in nubuwah, atau seorang dia tidak ngaku sebagai nabi, saya bukan nabi tapi Jibril turun sama saya. Jibril kasih wahyu sama saya. Ini saya pernah ketemu orang seperti ini. Saya masih ingat kisah ketika saya naik kapal, kemudian saya sholat di musola di kapal, lalu ada seorang mengatakan, ini sudah lama sampai kepada saya tapi saya simpan. Saatnya saya menyampaikan kepada bapak-bapak sekalian bahwasanya Jibril telah turun kepada saya. Dia tidak bilang saya nabi. Tapi itu konsekuensi Jibril turun kepada kamu kasih wahyu, itu adalah nabi. Makanya sering bercanda, saya bilang saya hampir jadi sahabat karena bertemu dengan seorang nabi di kapal ya. Tapi nabi palsu, sahabatnya sahabat palsu ya. Ini juga di antara kekufuran. Fahaula'i kulluhum kuffarun mukadzibuna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka seluruhnya kafir karena mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu khatamun nabiyyin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan beliau adalah nabi yang terakhir. La nabiyya ba'dahu, tidak nabi setelahnya. Wa akhbara 'anillahi ta'ala annahu khatamun nabiyyin, dan telah Nabi mengabarkan dari Allah. Allah mengabarkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Wa annahu arsala kafatan linnas, bahwasanya Allah telah mengutus, wa annahu ursila kafatan linnas, dan bahwasanya Nabi diutus untuk seluruh manusia ya. Jadi ini di antara hal-hal bentuk-bentuk pengingkaran terhadap Nabi sebagai Nabi yang terakhir yang kita sebutkan, ada 1, 2, 3, 4, 5 model kekufuran. Baik, masih ada satu lagi. Tolong Bian. Sudah? Baik, yang berikutnya di antara pembatal keimanan, terkait dengan pembatal keimanan, terkait dengan pengingkaran terhadap iman kepada kitab. Iman kepada kitab-kitab suci. Ini juga ada beberapa bentuk, di antaranya seperti mengingkari, pertama, mengingkari sebagian kitab suci. Nggak boleh. Siapa yang kita harus beriman kepada qul amantu billadzi katakanlah aku beriman kepada kitab yang Allah turunkan ya, sebagian kitab-kitab suci ya. Kita tahu kitab suci ada beberapa. Suci misalnya yang sampai kepada kita, suhuf Ibrahim. Setiap rasul ada yang mengatakan selalu membawa kitab suci. Suhuf Ibrahim, kemudian Taurat Musa. Ada yang mengatakan suhuf Musa, Taurat atau bukan, ada khilaf, tapi Tauratnya Musa adalah kitab suci. Kemudian Zaburnya Daud. Kemudian adalah Injil Isa alaihissalam. Kemudian Al-Quran Muhammad. Quran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang mengingkari sebagian daripada ini maka dia kufur. Contoh Yahudi mengingkari Injil. Yahudi mengingkari kenabian Nabi Isa alaihissalam, di antaranya karena Nabi Isa mengotak-ngatik sebagian hukum Taurat. Ya, Nabi Isa memansuhkan sebagian hukum Taurat. Ya, kata dalam Al-Quran Allah berkata, Nabi Isa berkata, wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Aku akan menghalalkan sebagian perkara yang diharamkan kepada kalian. Itu ada hal-hal dalam Taurat yang dimansuhkan oleh Nabi Isa. Ini membuat mereka tidak beriman. Banyak hal yang membuat mereka tidak beriman kepada Nabi Isa, di antaranya Nabi Isa menolak mengotak-atik Taurat dengan mengatakan ada sebagian dari Taurat mansuh.
Akhirnya mereka tidak beriman kepada Injil, tidak beriman kepada Isa, tidak beriman kepada Injil. Contohnya Nasara tidak beriman kepada Al-Quran karena tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun kita beriman dengan semua kitab-kitab, namun kita tahu bahwasanya Taurat dan Injil telah mengalami distorsi, mengalami perubahan dan yang lainnya, ya. Kemudian di antara bentuk kekufuran terkait dengan Al-Quran, ya. Di antaranya misalnya perkataan Rafidhah bahwasanya Al-Quran dirubah atau kurang. Mereka mengatakan para sahabat ini keyakinan apa? Keyakinan Rafidhah. Bahwasanya para sahabat menyembunyikan sebagian ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya, ini keyakinan orang Rafidhah. Sampai ada ulama mereka menulis judulnya Faslul Khitab fi tahrifi kalami Rabbil Arbab. Tidak salah karya At-Tabarsi. Judulnya keputusan yang Faslul Khitab, yaitu terjadi keputusan yang benar yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran telah menyimpang. Al-Quran telah menyimpang. Ya, bahkan dalam sebagian pernyataan mereka dalam kitab Al-Kafil Kulaini bahwasanya kata mereka di sisi kami ada Al-Quran 3 kali lipat daripada Quran kalian. Laisa fihi harfun min hurufi Qur'anikum. Di Quran kita enggak ada satu huruf pun dari Quran kalian. Jadi mereka bilang namanya Mushaf Fatimah. Ini tidak ada, kenyataannya tidak ada. Tapi dalam keyakinan ada. Mereka mengatakan Quran sekarang ini mengalami perubahan-perubahan. Sebagian sahabat tidak amanah sehingga Quran dirubah-rubah. Oleh karenanya ketika Ibnu Hazm menjelaskan tentang hal ini, kemudian ada sebagian orang-orang kafir yang mengkritiki ketika Ibnu Hazm rahimahullah mengkritiki, mengatakan kitab suci kalian mengalami distorsi. Injil, perjanjian lama, perjanjian baru mengalami perubahan. Orang-orang ahlul kitab mengatakan kalian juga. Al-Quran juga mengalami perubahan. Jadi mereka bantah, mereka balik bantah Ibnu Hazm. Mereka mengatakan Al-Quran juga mengalami perubahan. Kata Ibnu Hazm, siapa yang bilang? Kata mereka Rafidhah. Kata Ibnu Hazm, Rafidhah itu laisu bimuslimin. Mereka bukan orang Islam. Orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran berkurang itu bukan orang Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami telah menurunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaga Al-Qur'an. Jadi siapa yang mengatakan Al-Qur'an kurang, ya tidak terjaga, maka dia telah kafir. Kenapa Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Ya, Al-Quran dijaga, Al-Quran dihafalkan, anak kecil pun hafal. Bagaimana Al-Quran kemudian mengalami distorsi, tidak ada yang tahu. Al-Quran diriwayatkan mutawatir. Banyak orang zaman sekarang yang punya sanad Al-Quran sangat banyak. Orang Indonesia saja punya banyak sanad Al-Quran. Ya. Taib ini diantara bahwasanya orang yang kafir terkait dengan iman kepada Al-Quran. Di antaranya juga misalnya mengatakan Al-Quran makhluk. Adalah makhluk, dan ini ijma para ulama. Para ulama mengatakan man qala anna al-Qur'an makhluk faqad kafar. Di antaranya dari Imam Ahmad dan yang lainnya. Barang siapa mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka dia telah kafir. Ini akidahnya Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah. Sampai sekarang masih ada akidah ini. Secara umum ini akidah kekufuran. Karena mereka meyakini sifat-sifat adalah makhluk. Kita bilang enggak, kalamullah adalah sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk. Sifat Allah sama seperti melihat, mendengar, kehidupan, kemudian sifat-sifat Allah banyak. Ilmu, kudrah, di antaranya berbicara. Allah punya sifat berbicara, dan itu bukan makhluk. Sebenarnya mereka mengatakan Al-Quran adalah pembicaraan Allah, dan pembicaraan Allah adalah makhluk. Karena menurut Mu'tazilah, sifat-sifat semuanya makhluk. Ini sudah kita bahas dalam masalah Tauhid al-Asma wa Sifat, ya. Karena mereka punya logika, orang Mu'tazilah ini mengatakan bahwasanya Allah itu zat doang, zat yang ada di zaman azali, tidak bersama dengan sifat. Sifat-sifat adalah makhluk.
Kalau kita mengatakan sifat-sifat juga adalah qadim, azali, berarti kita mengatakan Tuhan berbilang. Jadi mereka membayangkan zat terpisah dengan sifat. Yang qadim, yang azali cuma zat, sifat-sifat tidak, sifat-sifat ini makhluk belakangan. Karena kalau mereka mengatakan sifat-sifat ini azali, seperti zat Allah, maka kata mereka berarti syirik, berarti Tuhan ada berbilang. Kita bilang Tuhan tiga saja kafir seperti Nasara, apalagi kita bilang sifat-sifat Allah adalah qadim azali. Jadi mereka menolak. Mereka memang sifat-sifat Allah adalah zat. Adalah zat di antaranya kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita Ahlussunnah mengatakan Allah azali berserta dengan sifat-sifatnya. Sejak zaman azali Allah Subhanahu wa taala sudah melihat, sudah mendengar, sudah bisa berbicara. Allah Subhanahu wa taala berilmu, berkudrah, beriradah. Bukan zat terpisah daripada sifat. Ini hanyalah khayalan yang mereka namakan dengan zat mujarrad. Dan ini terpengaruh dari akidah para filsuf Yunani. Ini pembahasan khusus pernah saya jelaskan. Tapi intinya ini adalah kekufuran. Ini adalah kekufuran. Dan ini sempat ramai di zaman Khulafa al-Abbasiyun, di zaman Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq atau Al-Mutawakkil, dan akhirnya para ulama banyak yang disiksa gara-gara tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kemudian Ibnu Hazm juga menyebutkan di antara kekufuran, ini perkataan Ibnu Hazm, dia mengatakan yang menyatakan bahwa Al-Quran yang ada ini hanyalah hikayat, hanyalah ibarat atau hikayat dari firman Allah dan bukan firman Allah. Dan bukan firman Allah. Ini adalah akidahnya Kullabiyah dan Asy'ariyah. Ini akidahnya Kullabiyah, Asy'ariyah. Ya. Ini menurut Ibnu Hazm ini adalah akidah yang merupakan kekufuran. Karena kelaziman daripada akidah ini sama, ini kelazimannya sama seperti akidah Mu'tazilah, bahwasanya Al-Qur'an yang ada yang kita baca ini adalah makhluk. Saya sudah pernah sampaikan bahwasanya orang Asy'ariyah meyakini Allah Subhanahu wa taala itu berbicara tanpa suara, tanpa huruf, tanpa apa-apa. Adapun mereka mentakwil firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah sungguh-sungguh berbicara dengan Nabi Musa, kata mereka Allah tidak berbicara. Tidak ada ya. Padahal Allah berfirman, "Fastami' lima yuha." Wahai Musa, dengarkan apa yang diwahyukan kepadamu. Dan terlalu banyak dalil bahwasanya Allah Subhanahu berbicara dengan malaikat, dengan Nabi Musa dan yang lainnya. Tapi kata mereka, logika mereka mengatakan Allah itu harus statis, dan statis itu menunjukkan tidak boleh ada pembicaraan. Namanya pembicaraan itu tidak statis. Allah bilang begini, Nabi Musa bilang gini, Allah jawab begini, namanya tidak statis, tapi ada dinamis dan berubah. Itu bukan sifat Tuhan. Mereka terjebak dengan subhatnya Aristoteles dan Plato dan Plotinus yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu harus statis karena Tuhan sudah di puncak kesempurnaan, maka tidak boleh dinamis. Sehingga mereka mengatakan firman Allah tanpa suara, tanpa huruf. Ini dibantah oleh para ulama tentunya. Kalau tanpa suara, tanpa huruf, terus apa ini Al-Quran? Al-Quran ini kan isinya huruf. Kata mereka ini bukan firman Allah. Firman Allah ada namanya kalamun nafs. Al-kalamun nafsi itu bahasa jiwa. Bahasa jiwa di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suatu pembicaraan yang sejak azali tidak pernah berubah, tanpa kata-kata, tanpa suara. Terus, Jibril memahami pembicaraan Allah atau Nabi Muhammad dipahamkan oleh Allah tentang pembicaraan jiwa Allah, maka Jibril atau Muhammad menuangkan dalam kata-kata. Kata-kata itulah Al-Quran yang kita baca, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin idza zulzilatil ardu zilzalaha tabbat yada abi lahabi wa tabb alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Ini semua bukan firman Allah. Ini hanyalah hikayat atau ibarat ungkapan dari bahasa jiwa Allah. Sederhananya begini, seperti ada orang bisu, dia ada bahasa, dia punya pembicaraan dalam jiwanya. Dia tapi tidak bisa mengungkapkan. Nah, kita memahami maksud dia itu begini, maka kita pahami dengan ungkapan. Kita bilang ini orang bisu ini maksudnya dia ngomong gini. Kita memahami. Tapi bukan kita ngomong ini bukan omongan dia. Itu hanya makna ibarat dari bahasa jiwanya orang bisu tersebut. Ini sederhananya. Nah, Ibnu Hazm mengatakan pemahaman seperti ini merupakan kekufuran karena melazimkan Al-Qur'an di depan kita ini bukan firman Allah. Dan kelazimkan bahwasanya Al-Qur'an di depan kita ini adalah makhluk ya, karena bukan firman Allah Subhanahu wa taala.
Tapi di antara kufur kepada Al-Quran misalnya, adalah kufur kepada atau mengingkari satu ayat saja. Tentu para ulama mengatakan orang yang satu ayat saja maka kafir ya. Fatu'minu bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa kalian kufur kepada sebagian ayat, sebagian kitab, dan kalian beriman kepada sebagian kitab? Orang Yahudi. Ya. Tidak boleh, kita harus beriman kepada seluruh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Allah mengatakan apa namanya? Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Wa kadzalika najzil mujrimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong untuk melaksanakan ayat kami, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak bakalan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai ada onta masuk dalam lubang jarum. Kalau ada onta bisa masuk dalam lubang jarum, baru mereka bisa masuk surga. Ini ungkapan kemustahilan, karena nggak mungkin onta dimasukkan dalam lubang jarum. Kecuali lubang jarumnya digedein. Tapi ini jarum kecil, onta besar gimana mau dimasukkan dalam lubang jarum? Onta adalah hewan paling besar yang dilihat oleh orang-orang Arab ya, sehingga dijadikan apa namanya pepatah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai onta bisa masuk lubang jarum, maksudnya kemustahilan. Menunjukkan orang yang mendustakan satu ayat saja, tidak percaya ayat ini. Ayat apapun dia tidak percaya. Mungkin menurut dia ini tidak sesuai dengan apakah tidak sesuai dengan sains, kan tidak percaya, sudah tidak percaya, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu ini ayat dari Allah, dari Al-Qur'an, tidak percaya berarti dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ini para dokter yang hati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi kita sudah bahas tentang pembatal keislaman yang terkait dengan iman kepada takdir, kemudian iman kepada para nabi, dan juga iman kepada kitab-kitab suci. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khair, Ustaz, atas paparan yang telah diberikan. Semoga menambah iman, ilmu, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan bagi para jemaah yang ingin bertanya, silakan menuliskan di kolom chat atau silakan tekan tombol raise hand. Dan saya mohon agar pertanyaan yang sesuai dengan tema kajian pada hari ini. Saya melihat ada 5 raise hand. Saya akan mulai dari yang pertama, yaitu Dr. Satrio. Ya, silakan Dr. Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Firanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga antum sekeluarga. Amin. Mau tanya nih Ustadz mengenai mimpi ya. Apakah benar bahwa Nabi bisa hadir di mimpi kita? Yang kedua adalah kalau ada kerabat yang hadir di mimpi, apakah itu benar kerabat kita yang sudah meninggal atau hanya bunga tidur saja atau jin, Ustaz? Karena kan berkali-kali itu kerabat datang di hadir mimpi kita itu, bagaimana Ustaz ya? Mohon masukkan jawabannya. Syukran jazakallahu khairan. Adapun Nabi SAW bisa hadir dalam mimpi, sebagaimana dalam hadis kata Nabi SAW, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang melihat aku, maka dia sungguh dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihat aku. Karena setan tidak bisa meniruku. Ada yang mengartikan bahwasanya siapa yang melihat Nabi dalam mimpi di zaman Nabi, dia akan melihat Nabi secara sesungguhnya. Artinya sebagian orang mereka belum berhijrah ke Madinah, mereka masih tinggal di luar Madinah, kemudian mereka sempat bermimpi ketemu Nabi. Kata Nabi, siapa yang bermimpi kepada aku, mimpi melihat aku, dia akan melihat aku sungguhnya. Ini ada tafsiran. Tafsiran lain bahwasanya benar-benar dia melihat Nabi dalam mimpi. Karena setan tidak bisa meniruku. Karena setan tidak bisa meniruku. Cuma tentunya di antara syarat untuk memastikan itu Nabi atau bukan, maka seorang harus mengenal tentang ciri-ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia harus membaca kitab Syama'il Muhammadiyah atau kitab-kitab sirah yang menjelaskan sifat-sifat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana
tubuh Nabi, bagaimana kulit Nabi, bagaimana jenggot Nabi, bagaimana Nabi SAW tidak punya uban kecuali cuma tidak sampai 20 helai ketika meninggal dunia. Sifat-sifat Nabi. Karena setan tidak bisa meniru Nabi, tapi setan bisa ngaku-ngaku sebagai Nabi. Oleh karena di zaman para salaf dahulu, kalau ada yang bermimpi melihat Nabi, para tabi'in yang tidak pernah lihat Nabi, para tabi'in, kan Nabi, sahabat tabi'in. Tabi'in adalah orang yang Islam dan bertemu dengan sahabat, tapi tidak bertemu dengan Nabi. Sebagian tabi'in mereka bermimpi ketemu Nabi SAW. Maka mereka datang kepada Anas bin Malik, pembantu Nabi SAW. Kata Anas bin Malik, sifli ma ra'ait. Sifli ma ra'ait. Sifatkanlah kepadaku apa yang kau lihat dalam mimpimu. Kemudian orang itu mengatakan, saya melihat orang seperti ini. Kata Anas, jika itu yang kau lihat, itulah Nabi SAW. Ini mengkonklusikan bahwasanya kalau kita bermimpi ketemu Nabi, kita harus tahu sifat-sifat fisik Nabi SAW. Saya pernah ketemu dengan seorang tetangga saya, dia bilang saya ketemu mimpi dalam mimpi ketemu Nabi SAW. Setelah mimpi hari ketiga, hari pertama dia mimpi berkelahi dengan setan, hari kedua mimpi berkelahi, hari ketiga mimpi ketemu dengan Nabi SAW. Kemudian saya tanya kepada dia, bagaimana ciri-ciri Nabi yang kau lihat? Oh, Nabi putih bersih, wajahnya bercahaya. Saya bilang ada jenggotnya enggak? Enggak ada. Saya bilang kalau begitu bukan Nabi. Nabi ciri-cirinya berjenggot ya. Ada lagi satu mengatakan saya mimpi ketemu Nabi. Gimana lihat Nabi? Nabi sudah tua, rambutnya putih semua. Saya bilang itu bukan Nabi SAW. Nabi SAW rambutnya tidak ada ubannya, tidak sampai 20 helai. Ya, Nabi SAW rambutnya hitam ketika meninggal dunia. Jadi intinya mungkin Rasulullah telah mengatakan siapa yang melihat aku dalam mimpi dia telah melihat aku. Namun para ulama mengatakan hukum mimpi tidak sama seperti hukum melihat Nabi secara langsung di alam nyata. Oleh karena Imam Nawawi rahimahullah berkata, jika seorang dalam mimpi ketemu dengan Nabi, kemudian Nabi mengatakan besok 1 Ramadan, kata Imam Nawawi, maka dia tidak boleh beramal dengan mimpi tersebut. Jangan dibilang besok 1 Ramadan, karena tadi malam saya ketemu dengan Nabi, Nabi bilang besok 1 Ramadan. Kata Imam Nawawi, dia harus mengamalkan sabda Nabi yang Nabi sampaikan ketika Nabi di alam nyata, alam sadar, yaitu sumu li ru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan lebaranlah dengan melihat hilal. Ya. Kenapa? Karena alam mimpi suatu alam yang lain yang terkadang kita salah mendengar, kita salah menangkap. Beda dengan para sahabat yang menukilkan dari Nabi ketika Nabi masih hidup, Nabi yang menjelaskan secara hadisnya. Maka kita menguatkan sisi sabda Nabi ketika disampaikan Nabi dalam kondisi hidup dan ditangkap oleh para sahabat ketika mereka lihat Nabi dalam alam nyata. Maka tidak boleh, kata Imam, tidak boleh kita ikut mimpi. Kalau Nabi bilang besok 1 Ramadan, ya ada sabda Nabi yang pernah Nabi sampaikan ketika beliau masih hidup dan didengar oleh para sahabat di alam nyata, yaitu lihatlah hilal. Maka kita mendahulukan hadis Nabi dengan melihat hilal, tidak berpatokan kepada sabda Nabi SAW. Dan ada ciri-ciri yang menunjukkan bahwasanya apa yang dilihat bukan Nabi SAW. Contohnya seperti penampilan aneh dari Nabi SAW. Saya pernah ketemu dengan orang cerita, saya ketemu Nabi, kemudian saya juga aneh, Ustaz. Karena saya baru cerita sama Ustaz ini, kenapa? Dia bilang dia Nabi, tapi dia merokok, pakai sarung misalnya, tapi dia merokok, pegang rokok. Saya bilang ini bukan Nabi. Nabi masa tampil dengan seperti itu? Bukan Nabi. Mesti ngaku sebagai Nabi dalam mimpi tersebut. Contoh juga misalnya dalam mimpi tersebut ternyata Nabi mengajarkan hal-hal yang tidak benar atau hal-hal baru, syariat baru. Kita bilang enggak. Ya. Kalau Nabi mengajar syariat baru, maka itu tidak bisa kita laksanakan karena syariat Nabi ketika Nabi masih hidup sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian bagi kalian. Oleh karenanya saya lupa tadi di antara para ulama mengatakan kenapa orang ngaku Nabi baru dikafirkan, karena kalau dia ngaku sebagai Nabi baru melazimkan agama Nabi ketika Nabi meninggal belum sempurna. Karena akan disempurnakan oleh Nabi yang baru. Berarti agama Islam tidak sempurna. Karena ada Nabi baru, kalau Nabi baru pasti ada syariat baru. Ada syariat baru. Makanya di antara indikasi bahwasanya yang seorang lihat dalam mimpi bukanlah Nabi, ketika dalam mimpi tersebut ternyata yang dia lihat tadi mengajarkan syariat baru. Contohnya siapa? Contohnya yang diakui oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi, tokoh sufi yang meyakini bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya, dan mengatakan Fir'aun adalah masuk surga. Fir'aun sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala dan dia masuk surga. Dia menulis dalam kitabnya Fususul Hikam. Fusul Hikam, dia mengatakan, ini kitab Fusul Hikam ini, saya tidur di suatu malam, kemudian saya bertemu dengan Nabi SAW, kemudian Nabi memberikan kepada saya buku ini Fusul Hikam. Kata Nabi, sampaikanlah kepada
umatku. Maka saya pun meriwayatkan buku ini dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak tambah sedikit pun, saya tidak tambah satu huruf dan saya tidak kurang satu huruf. Buku itu sekitar 200 sekian halaman. Isinya dalam buku itu Fir'aun masuk surga. Ini repot. Ini berarti yang dilihat bukan Nabi. Di antara yang dikasih itu bukan Nabi, ini ngajarin hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Nabi atau merubah, mengotak-atik ajaran Rasulullah SAW yang Rasulullah sampaikan ketika Rasulullah SAW masih hidup. Berarti yang dilihat tadi bukan Nabi SAW. Terkait dengan saudara yang kita lihat dalam mimpi, ya saya tidak tahu karena bisa jadi ya, anggap sajalah sesuatu. Kalau kita mimpi ketemu ibu, ya ingatkan kita untuk mendoakannya. Kalau kita mimpi ketemu ibu menyuruh sesuatu yang kebaikan, ya lakukan kalau kebaikan. Ya, tapi kalau karena kita tidak tahu itu, karena setan bisa meniru, ya. Kita ketemu ayah, ketemu kerabat, dan sering kita mimpi ketemu seperti itu, ya. Mengingatkan kita untuk kita banyak doakan mereka, ya. Jadi kalau dia menyuruh sesuatu, mewasiatkan sesuatu, ya harus ditimbang dengan syariat. Jangankan yang kita lihat orang tua kita, yang kalau kita lihat dalam mimpi Nabi Muhammad SAW saja, kata Imam Nawawi, harus ditimbang dengan syariat Rasulullah SAW yang Rasulullah sampaikan ketika masih hidup, apalagi cuma perkataan ibu, perkataan ayah. Misalnya dalam mimpi ada orang bilang, saya mimpi ibu saya suruh bikin bid'ah ini katanya. Artinya dia bikin. Kenapa wasiat ibu saya ketika saya tidur mimpi ketemu ibu? Ini tentu tidak. Tapi intinya kalau kita ketemu seorang, kita mendoakan kebaikan bagi orang tersebut kalau kita terjaga dari tidur kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya persilakan tanya berikutnya. Anna Zega. Silakan, Bapak Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita mengenali secara johir orang-orang Syiah, Ustaz? Kan mereka berjilbab juga. Sementara kita ada disunahkan tebarkanlah salam. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita tidak tahu, asalnya kita boleh beri salam kepada orang berjilbab. Kita nggak tahu itu Syiah atau kita tahu ternyata Nasrani yang berjilbab, ada Nasrani juga berjilbab, Ortodoks dan yang lainnya. Kita beri salam selama kita merasa itu orang apa? Orang Muslim, ya. Demikian juga adapun kalau orang Syiah punya ciri khusus, saya tidak tahu kalau di Indonesia, ya. Tapi kalau saya di Madinah, di Mekah, maka mereka orang-orang Iran punya ciri-ciri khusus, ya. Mereka bajunya beda, mereka cara pegang jilbabnya beda, ya. Tapi mungkin kita bisa lihat dari praktek sholat mereka, ya. Seperti mereka kalau sholat di Masjid Nabawi, mereka pasang batu di depan, ya. Mereka sholat, itu katanya dari Karbala, mereka sujud di atas batu tersebut. Sujud di atas batu tersebut. Tapi kalau di tanah air saya tidak tahu, ya, karena mungkin penampilannya sama dengan yang intinya kita hukum asal ketemu seorang Muslim kita mengucapkan salam. Kita mengucapkan salam kepada siapapun, kecuali kita ketahui dia Syiahnya adalah Syiah Isna Asyariyah yang meyakini bahwasanya semua imamnya seperti Nabi, itu kita tidak usah salami. Tapi kalau dia tidak menampakkan hal-hal tersebut, kita salami. Karena semua siapapun ahlul bidah, hukum asalnya seorang Muslim bisa kita untuk salami. Wallahu taala alam bisawab. Baik, sekarang Ustaz. Baik, untuk yang raise hand berikutnya, saya minta agar pertanyaannya yang sesuai dengan topik hari ini, ya. Baik, silakan Ibu Dia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya mau nanya, itu kan ibu saya kan pernah ke dukun beberapa minggu yang lalu karena membawa ponakan saya yang sakit. Kata orang kan ini kena gangguan ini kayak gitulah. Terus dibawa ke dukun ternyata nggak sembuh gitu kan. Lah, ibu saya kan awam, terus gimana ya Ustadz ya? Udah dijelasin suruh jangan ke dukun tapi tetap ke sana. Terus dosa nggak ibu saya? Terus bagaimana cara ngasih pemahaman buat ibu saya Ustadz? Karena kan ibu saya itu awam, nggak terlalu paham banget agama gitu. Kadang masih kecampur adukan, ya masih pakai budaya adat-adat yang ngandung kesyirikan lah, kayak misalnya
apa ya, kayak mau Dinas nikah suruh ini hitung-hitungan hari, bikin rumah harus bikin hitung-hitungan hari kayak gitu Ustadz. Iya, iya. Saya rasa sabar nasihati. Ya, mungkin yang Allah takdirkan kemarin dibawa tidak sembuh. Kalau sembuh lebih parah lagi, sembuh malah percaya lagi sama dukun tersebut. Mungkin bisa ibu kasih solusi sama orang tua ibu, misalnya dengan ruqyah. Kalau memang ponakan dirasa terganggu, kita tawarkan yang syar'i. Ada solusi syar'i seperti ruqyah syar'iyah. Dan kita kasih tahu ada ustadz di sana, tolong dibawakan ke sana dengan ruqyah syar'iyah, ya itu lebih bermanfaat ya. Tugas kita menasihati pelan-pelan, nggak boleh begini, nggak boleh, Rasulullah mengatakan demikian, datangkan hadis-hadis, dan kita perlu kesabaran ya. Semoga ibu, namanya ibu orang tua, kadang sulit dikasih tahu, mudah-mudahan dapat uzur dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tugas kita adalah menyampaikan secara pelan-pelan. Dan jangan lupa berdoa agar ibu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Dok, mungkin pertanyaan terakhir kalau masih ada. Iya, sebenarnya masih banyak nih Ustaz. Baik, saya coba merangkum ada beberapa pertanyaan. Ini mungkin bisa ini ya, tapi Assalamualaikum Ustaz, menjelang hari akhir akan ada 10 tanda besar yang akan terjadi. Apakah bila meragukan salah satu tanda besar tersebut di akhir-akhir, apakah menjadi pembatal keislaman? Syukran, Ustaz. Saya ulang, jika apa? Menjelang hari akhir akan ada 10 tanda besar yang akan terjadi. Oh, 10 akhirat. 10 Apakah hari kiamat. ya, 10 10 tanda hari kiamat, Ustaz? Oh, iya, iya. Apakah meragukan salah satu di antara tersebut bisa Oh, menjadi meragukan. Ya. Iya. Meragukan, wallahu alam bisawab. Allah mengatakan ini kembali kepada apakah hadis-hadis tersebut mutawatir, karena beda antara mengingkari Al-Quran dengan mengingkari hadis. Kalau hadisnya hadis mutawatir, ini bisa sampai pada derajat kufuran, tapi kalau hadisnya hadis tidak sampai pada mutawatir, kemudian dia ada takwil, sepertinya para ulama tidak sampai pada derajat pengkafiran. Ya, seperti dia mentakwil hadis tentang mungkin disebutkan di antara 10 adalah ada tiga longsor besar. Oh, itu maksudnya begini. Dia beriman hadis itu, tapi dia mengatakan maksudnya begini-begini. Ini tidak sampai pada derajat itu kufuran. Ya. Wallahu ta'ala alam, bisa berbeda dengan ketika mengingkari ayat, karena ayat semuanya diriwayatkan secara mutawatir. Demikian para dokter yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru, apa yang bisa kita sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair barakallahu fikum Ustaz atas penjelasannya dan semua jawaban yang telah diberikan. Mohon maaf bagi para peserta, pertanyaannya memang banyak sekali, namun waktu sangat sedikit ya. Insya Allah bila nanti ada sesi tanya jawab akan dikumpulkan oleh panitia dan akan disampaikan melalui sesi pertanyaan dan tanya jawab. Baik, pada kajian hari ini juga dapat disimak melalui channel YouTube Ukhuwah Pediatrik yang bisa disimak insya Allah besok hari. Saya Bobi Stai Darmawan beserta kru Ukhuwah Pediatrik mohon undur diri. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.